Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat renungan harian HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk merasakan menikmati ciptaan-Mu. Sejenak kami Tuhan beristirahat dan bersekutu bersama dengan Kau lewat firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami para anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Yang tertulis di Filipi 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13, demikianlah isi bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat aku tanggung. Bukan karena kekuatanku, bukan karena pikiranku, tetapi karena Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, itu inti dalam firman Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Menjadi Kristen bukan berarti hidup terlepas dari yang namanya masalah, yang namanya persoalan, pergumulan di dalam kehidupan. Ya, dengan menjadi Kristen, kita dimampukan untuk melewati setiap pergumulan dalam hidup ini. Ingat Bapak Ibu, mengikut Kristus bukan berarti kita tidak memiliki persoalan hidup. Memiliki Kristus harus siap memikul salib yang begitu berat. Orang yang mampu memikul salib sampai ke ujung
dia akan memperoleh mahkota kehidupan sampai ke garis finish. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat yang dituliskan Paulus kepada jemaat Filipi ini bukan tanpa alasan. Ia juga mengalami beragam pergumulan dalam perjalanan hidup dia. Ketika dia mengenal Allah, ketika dia ditangkap menjadi pengikut Kristus, banyak pergumulan yang dia hadapi. Banyak persoalan, penderitaan yang dia hadapi oleh karena menyampaikan firman Tuhan ke dunia, dia dipenjarakan. Dia mengalami penindasan. Dia menghadapi kekerasan dan kelaparan, selalu menemani kehidupan. Tetapi Tuhan menemani kehidupan Paulus dalam pemberitaan Injil. Tetapi Paulus meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Dia tidak mengatakan ketika penindasan, ketika kekerasan datang, ketika kelaparan, ketika permasalahan datang dalam kehidupannya, dia tidak mengatakan Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu meninggalkan dia, bukan. Tetapi Paulus meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Bapak Ibu, segala kondisi yang dialami, baik sedih maupun suka, Paulus selalu dimampukan dan dikuatkan. Melalui nats renungan hari ini juga kita dikuatkan. Dan juga diingatkan kembali oleh penyertaan Tuhan. Persoalan hidup, pergumulan yang datang bisa saja menjadikan kita kecewa, bahkan hingga putus asa, hingga tak berdaya. Tetapi kita dimampukan kembali. Mungkin kita selalu merasakan pertolongan Tuhan yang telah kita peroleh, yang sudah kita terima. Mungkin kita tidak menyadari kapan datang pertolongan Tuhan. Mungkin ketika kita tidur, di situ Tuhan memberikan jawaban di segala persoalan dalam hidup kita. Mungkin ketika kita bekerja, ketika kita duduk, mungkin di situ Tuhan juga bekerja, memberikan satu mujizat kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan katakan persoalanmu itu tidak ada penyelesaiannya. Ingat, kita dimampukan Tuhan. Kekuatan otot pasti ada batasnya. Kecerdasan otak juga ada ujungnya. Namun Allah melebihi segalanya. Ia memampukan kita untuk menanggung perkara itu dan mengatasinya. Seberat apapun dan sejauh apapun itu masalahmu, Tuhan ada bersamamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu berapi-api di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu yang menguatkan kami dan mengajari kami supaya kami melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan keinginan-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang selalu mengajari kami supaya kami tidak bosan-bosannya untuk memberitakan. Biarlah firman-Mu yang selalu menyala-nyala di dalam kehidupan kami, di hati kami, di pikiran kami. Sehingga nama-Mu termulia di dalam setiap orang yang melihat kami akan perbuatan kami yang baik yang daripada Engkau. Dahsyat firman-Mu Tuhan di setiap orang yang mempercayai Engkau. Ketika datang gelombang permasalahan hidup, di situ Tuhan selalu ada bersama kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada di dunia ini.
Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati di setiap medis dan dokter yang memberikan waktunya untuk mengobati orang sakit. Berkati mereka dan pulihkan orang-orang yang sakit. Berkati juga negara dan bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami yang menjalankan roda pemerintahan. Biarlah lewat mereka kami memperoleh kesejahteraan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah naungan hidup kami, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan jiwa dan raga kami. Amin.